Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Maaf. Ini tadi ada soalnya ya. Contoh UMN, contoh yang LMN ya. Jadi untuk gerakan volunteer, bukannya sudah ada penjelasannya di YouTube, ya nggak? Full, satu kuliah. Belum nonton? Di YouTube udah ada. Jadi sebenarnya kalau udah nonton, bisa kita tinggal diskusi yang mana yang kurang dipahami. Karena ini lumayan loh, 54 slide. Ada pertanyaan dulu? Kalaupun tidak lihat kuliahnya yang di YouTube, berarti setidaknya kan udah baca slide. Oh, ini udah paham semua? Yang mana yang, ya silahkan Mbak Tina. Belum semuanya sih, Dok. Yang mana yang bingung, Mbak? Bagian slide 3 juga masih belum paham sih, Dok. Oh gitu, oke. Ya udah diulang aja ya. Saya nih cepat aja, terus kalau misalnya memang masih ada yang kurang dipahami, silahkan raise hand ya. Oke. Gerakan volunteer ya. Kalau gini kita bicara jarasnya akan berbeda dengan gerakan seperti refleks yang itu muncul secara tidak kita sadari ya. Jadi gerakan volunteer seperti gerakan menulis, kita olahraga begitu ya, berlari. Nah, itu semua diatur oleh korteks cerebri dengan bantuan dari korda spinalis, ganglia basalis, batang otak dan juga cerebellum ya. Nah, nanti ada jaras-jaras yang disebut dengan upper motor neuron, lalu kemudian lower motor neuron. Nah, upper motor neuron ini itu nanti terbagi lagi menjadi ada yang direct, yang langsung, ya tractus pyramidalis nama lainnya, dan ada tractus extrapyramidalis yang di luar dari itu. Nah, ini nanti terbagi lagi tractus corticobulbar, tractus corticospinal, nanti akan ada yang menyilang dan ada sebenarnya yang lurus ya. Jadi tidak mesti tractus pyramidalis ini menyilang semua. Nah, nanti ada gambarnya di belakang ya. Intinya dipahami dulu pembagian-pembagiannya ini tadi ya. Ventralnya nanti 20% dari total jarasnya dan lateral itu yang mayoritas 80%. Nah, terus kemudian traktus yang extrapyramidalis ada banyak sekali sebenarnya. Traktus rubrospinal, tektospinal ya. Jadi ini dari namanya kelihatan bahwa traktusnya menghubungkan nukleus rubra dan korda spinalis. Kalau ini tektum dan korda spinalis ya. Vestibulospinal, traktus vestibulospinal, retikulospinal. Nah, nanti ada yang lateral dan ada yang medial. Lalu kemudian LMN itu dari batang otak atau korda spinalis nanti langsung menuju ke otot ya. Jadi upper ini seperti menunjukkan jaras-jaras yang ada di central nervous system, sedangkan LMN itu jaras yang peripheral nervous system. Ya, masih ingat yang sebelumnya ya? Oke, nah ini nanti ada sistem kortikobulbar. Nah, ini yang melibatkan nervus cranialis ada 12 pasang. Sekarang sudah hafal 12 pasangnya apa aja? Nervus 1 apa Mbak Rifda? Alfactorius. Ya. Yang kedua apa Mbak Ayu? Lupa, Dok. Lupa. Yang Mbak Kusnita apa nervus 2? Nggak tahu. Optikus ya, Dok. Ya, Mbak Dilia nervus 3 apa? Okulomotoris, Dok. Okulomotor. Mbak Harni nervus 4? Harus hafal ya. Yang 5 kemarin kita bahas. 5. J minus. Ya. Jenina. Oke. 6. Abdusen. 4 tadi apa? Cochlearis. Ya, 7 facialis. 8 Vestibular. Vestibular. cochlear. 9
Glossovernya. Nah, ya. Oke, 10 paling hafal nih. Bagus ya. 10 bagus. Nah, ini yang sering kelupaan biasanya 11 12 nih. 11 apa? Ya, Mbak Dwi. Monggo. 11? Aksesori, Dok. Yang 12? Yang 12 itu glossos. Hipoglossus. Lupa, Dok. Hipoglosal kalau di bahasa Inggrisnya ya, hipoglossus ya. Oke. Harus hafal ya, narcus 12 pasangnya ini tadi ya. Oke, narcus spinalis 31 pasang, nggak perlu kita ulang lagi ya yang berapa-berapa segmen cervical torakalnya. Jadi ini ya, dari batang otak ya menuju ke otot-otot. Ya, nanti penjalarannya begitu. Nah, oke. Jadi ketika kita memikirkan adanya suatu gerakan, gitu ya, kita ingin melakukan sesuatu, entah itu adalah sebagai respon dari suatu stimulus sensoris, entah itu memang kita menginisiasi, begitu. Nah, terus di sini ada ide gerakan, misalnya mau mengangkat ballpoint, teman-teman sekarang yang lagi nulis ya, nanti akan masuk ke area asosiasi korteks. Nah, sayangnya untuk membahas higher function of the brain itu masih kuliah selanjutnya ya. Jadi belum dibahas sekarang. Intinya nanti di area korteks cerebri ini ada area-area sebagai area primer dan sebagai area asosiasi. Ya. Nah, jadi ide yang sudah muncul itu akan disampaikan ke berbagai area-area asosiasi di korteks. Ya. Salah satu contohnya juga masuk ke bagian frontal. Bagian depan sini, ini adalah bagian kognitif kita, di mana kita berpikir ide-ide ya, apakah yang kita akan lakukan, apakah yang akan kita katakan itu appropriate, tepat atau tidak. Misalnya teman-teman lagi marah gitu ya, marah sama anak atau sama pasangan, terus pengen nampar gitu ya, pengen mukul. Nah, tapi kan di sini disampaikan gitu ya, disampaikan di otak sini, ini nggak baik nih, ini nggak boleh gitu. Nah, itu adalah contoh ya bagian area asosiasi yang kortikal. Lalu ini bagian perencanaan juga disampaikan ke ganglia basalis dan juga ke bagian cerebellum yang lateral, ya. Nah, lalu kemudian barulah informasi-informasi yang sudah disampaikan sini. Oh, memang sudah tepat, planningnya sudah mantap. Otot-otot mana yang akan dipersyarafkan, otot mana yang harus digerakkan, otot mana yang harus diinhibisi. Nah, itu semua disampaikan ke bagian premotor dan korteks motoris. Ya, korteks motoris ada di bagian depan dari sulcus centralis, namanya apa? Area berapa? Ada yang ingat? 1, 2, 3 ya, Dok. Itu yang belakang, sensoris. Yang depan area 4. Premotor nanti area 6 ya. Nah, itu jadi disampaikan. Jadi nggak sesimpel oh dari sensoris terus misalnya kita ingin memegang sesuatu begitu ya, terus ingin kita angkat. Nah, jadi nggak simpel dari sensoris langsung loncat ke bagian motoris, enggak ya. Jadi dia mengaktifkan dulu banyak area yang lain. Nah, barulah kemudian dilakukan gerakan. Nah, sambil dilakukan gerakan itu juga selalu dievaluasi gerakannya. Jadi ingat circuit reverberating ya kan? Yang kemarin ada circuit fasilitasi, ada circuit inhibisi. Nah, ini semua terlibat pada proses gerakan kita ya. Jadi gerakan itu selalu dievaluasi oleh cerebellum juga ya. Kemudian nanti disampaikan ke bagian premotoris. Nah, seperti misalnya ketika kita mengangkat beban ya. Mengangkat beban bebannya ringan, maka kekuatan yang akan dihasilkan, otot yang akan teraktifkan, ya kan, serat-serat otot yang akan bekerja itu ada sekian gitu. Ketika beban ditambah, maka akan ada input sensoris kan, bahwa terjadi tekanan pada propriosepsi, lain sebagainya begitu ya. Nah, itu nanti tetap disampaikan terus ke otak ya, untuk bahwa gerakan ini harus ditambah gitu kekuatannya karena bebannya bertambah gitu ya. Jadi terus menerus ada ada proses gitu, informasi dari bagian gerakan kita terus nanti disampaikan ke otak. Begitu. Ada pertanyaan dulu?
Nah, nanti jadi area korteks ya, korteks motorik. Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Ada yang disebut dengan M1 ya, area motorik primer. Ini S1 kemarin udah kita bahas ya. S2 di mana? Di sini kemarin ya. Kecil. Nah, terus kemudian ini M1, ini ada area premotoris, nanti terbagi dua. Kalau dulu waktu zaman S1, ngertinya cuma area 6 gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada nanti namanya SMA dan PMA. Ya. Oke, nah yang biru atas ini yang SMA, yang ini adalah PMA. Lalu kemudian di sini ada korteks prefrontal yang saya ceritakan tadi. Ya. Untuk ide-ide gerakan juga muncul di sini ya, terus nanti ke bagian berbagai area asosiasi. Nah, jadi motorik primer ya M1. Nah, primary motor cortex ya, korteks motorik yang primer. Nah, sebagian dari area ini untuk mengontrol gerakan tangan. Nah, makanya tangan kita bisa melakukan gerakan motorik halus ya. Nah, terus kemudian mengontrol otot-otot untuk bicara. Jadi mengontrol otot-otot sekitar laring, faring, pita suara, dan lain sebagainya itu dikontrol oleh sebagian besar area di M1. Nah, kalau terjadi stimulasi di satu titik, ya, maka yang bergerak bukan otot secara individual. Jadi otot itu bergeraknya secara berkelompok, gitu. Jadi misalnya kelompok ini untuk menggerakkan gerakan fleksi tangan, gitu. Ya, jadi nggak cuma bisa satu aja, harus beberapa otot yang bergerak. Gitu. Nah, terus kemudian area premotorik. Nah, ini nanti kita singkat dengan PMA, ya. Ini dia berhubungan langsung ya dengan neuron-neuron di retikulospinal. Jadi sangat berperan penting untuk menginervasi unit-unit motoris pada tungkai bagian proksimal. Nah, ini yang PMA. Sedangkan yang SMA, supplementary motor area, ya, ini akan mengirimkan akson menginervasi otot-otot di bagian distal. Jadi PMA untuk yang proksimal, SMA untuk yang otot bagian distal. Bisa dipahami? Nah, ini ada cerita ya tentang PMA. Nah, bagian anteriornya, jadi PMA nanti kan ada bagian anterior dibagi lagi ya menjadi bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalau yang bagian depan itu akan membentuk motor image ya dari total otot-otot nanti yang akan bergerak. Jadi dia udah bayangin gitu, udah membuat istilahnya analisis. Kalau mau melakukan gerakan fleksi tangan misalnya, maka otot-otot yang bergerak adalah A, B, C, D, E. Gitu. Jadi dari PMA, membentuk motor image. Sedangkan yang bagian posteriornya, nah ini akan membentuk aktivitas motorik. Jadi ini bagian idenya, ini bagian eksekutornya gitu ya. Oke Mbak Rizky. Nah terus kemudian langsung berhubungan dengan bagian belakangnya. Ingat, ini bagian 6 kan belakangnya area 4 gitu ya. Nah, langsung berhubungan dengan bagian belakangnya atau secara tidak langsung dia menuju ke ganglia basalis dulu yang lebih dalam dan bagian talamus baru nanti ke M1. Nah, jadi tergantung pada aktivitas otot yang akan dibentuk begitu. Nah, ini gambarnya ya, bahwa ini si monyet tidak bergerak. Jadi si monyet diberikan instruksi ya, instruksi bahwa ketika lampunya menyala, maka dia akan menekan tombol. Ya. Ketika lampu menyala, monyet akan menekan tombol. Nah, kalau monyet tidak melakukan gerakan apa-apa dan tidak melihat stimulusnya, maka aktivitas potensial aksi ya, pada otaknya adalah demikian. Nah, ketika diberikan stimulus, maka kan otaknya udah mulai berpikir ya, apa yang harus dilakukan ketika stimulus itu datang, yaitu kan menekan tombol. Maka neuron pada PMA-nya langsung firing, action potensialnya frekuensinya meningkat. Si PMA. Tapi ketika gerakan tersebut dilakukan, langsung potensial aksinya berkurang.
Jadi kelihatan bahwa PMA itu sangat berperan penting dalam merencanakan gerakan. Bisa dipahami? Oke. Ya, silahkan. Mau konfirmasi, berarti PMA ini aktif ketika misalnya pada gambar ini monyetnya akan bergerak sampai akhirnya nanti setelah benar-benar dilakukan terus menurun ya dok ya potensial aksi. Iya, potensial aksinya berkurang. Jadi aktifnya malah ketika kita belum melakukan, baru merencanakan. Jadi membentuk motor image tadi, Mas Reza. Gitu. Ya, silakan Mbak Tamina. Ya dokter, ya izin bertanya. Tadi kan yang kalau PMA itu kan berhubungan dengan neuron retikulospinal ya dokter. Kalau misal, ya dokter. Iya, iya. Kalau misalnya yang SMA itu dia berhubungan dengan apa ya dokter? Oh, nanti jarasnya kita bahas di belakang Mbak. Nanti bagian distal mana aja, yang bagian proksimal mana aja. Nanti ada juga bagian aksial. Oh ya dokter. Satu lagi dokter. Ya. Kan tadi kan ada yang secara kalau PMA kan ada secara langsung itu langsung ke M1. Kemudian ada yang tidak langsung itu ke ganglia dulu, baru ke talamus, baru nanti dia ke M1 dokter. Ya. Itu dalam kondisi apa ya dokter? Dalam kondisi misalnya yang pertama ya kalau M1 kita harus kalau yang langsung ke M1 karena gerakan-gerakannya itu jadi semua gerakan kita pasti akan melalui dua jaras ini Mbak Tamina. Jadi langsung ke M1 mengaktifkan M1 dan ada yang harus ke ganglia basalis, talamus, cerebellum dulu ya, baru nanti menuju ke M1. Karena di situ ada bagian koreksi. Bagian koreksi yang pertama inisiasi. Kalau misalnya semua jaras gerakan kita itu menuju ke bawah dulu ya ke area-area lain, maka jalurnya panjang ya, lambat begitu. Nah, jadi yang langsung ke M1 kemudian yang menuju ke bawah dulu itu yang bagian untuk istilahnya oh ini udah korek belum, udah betul belum, ini perlu diperbaiki enggak, ini perlu ditambah enggak. Jadi gitu terus selalu ada jaras dua ini. Berarti bersamaannya dokter? Ya, selalu terjadinya bersamaan. Makasih dokter. Ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mas Reza. Saya masih bingung ya anterior sama posterior. Maksudnya motor image dan patternnya tuh bedanya gimana ya dok? Ya, ini kan ada PMA, ini SMA, ini PMA ya Mas ya. Nanti yang di bagian anterior ini kan berkaitan nanti dengan area korteks prefrontal, Mas. Jadi kan ada ide gerakan. Ada ide gerakan, nanti yang bagian anterior nanti menerima membentuk motor image-nya. Gitu. Bahwa kalau misalnya gerakannya ingin mengangkat gelas gitu ya, misalnya ya, mengangkat gelas, maka dari bagian anteriornya udah membentuk. Oh, kalau mengangkat gelas berarti gerakannya adalah begini dan anterior lah yang akan aktif begitu. Nanti setelah itu baru ke bagian posteriornya ya akan ada gambaran pattern gitu, aktivitas motorik apa nih. Kalau yang sekedar mengangkat mungkin udah mengangkat aja, tapi kalau mau membawa ke mulut itu kan ada sequence di sana, paham nggak? Jadi pola-pola yang akan terjadi. Ini kan nggak berlangsung secara istilahnya instan ya Mas Reza ya. Dari sejak kita kecil kan kita belajar, ya kan? Atau dulu mungkin angkatnya nggak nyampe mulut kemana-kemana gitu ya. Bahkan mengangkat aja mungkin nggak kuat, ngangkat gelas gitu. Jadi proses itu ya motor image yang terus-menerus diperbaiki ya sampai nanti dapat pattern atau pola aktivitas motorik yang memang diperlukan untuk mengeksekusi suatu gerakan yang kita inisiasi tadi. Gitu. Jadi bagian anteriornya nanti terkait dengan bagian depan, bagian ide gitu ya. Terus nanti yang bagian posteriornya baru yang terkait dengan bagian eksekutor tadi, mengeksekusinya. Bisa dipahami? Iya, bisa dong. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, ini bagian dari PMA juga terkait dengan mirror neuron. Nah, ini bagaimana kita mentransformasi suatu stimulus sensoris ya, suatu aksi, entah itu yang kita dengar, entah itu yang kita lihat ya,
menjadi representasi motorik. Nah, jadi teman-teman mungkin ketika dulu sekolah ada praktek begitu ya, praktek bahwa harus yang skills lab deh, meriksa, oh ini perkusi, ini palpasi, sebelumnya itu melihat dulu kan. Nah, sebelumnya melihat. Jadi, tunggu ini ada cek. Oke, monggo. Jadi kita melihat dulu, melihat dan mendengar, ya. Oh, caranya perkusi itu demikian, gitu. Lalu kemudian kan kita lakukan. Bisa dipahami? Ya, kita lakukan sendiri. Nah ini lihat gambar dari aktivitas potensial aksi pada mirror neuron di bagian PMA, ya. Nah ini si monyet itu ngambil kacang, ya, dia ngambil kacang. Nah, dengan tangan. Nah, ini aktivitas potensial aksinya. Nah, ketika dia melihat monyet lain mengambil kacang tersebut, ya, potensial aksi di PMA-nya juga banyak jumlahnya, ya, frekuensinya. Ketika dia melihat si manusia mengambil kacang juga dengan tangan, gitu. Jadi walaupun berbeda. Oke, mengambil dengan tangan, maka akan sama teraktifkan potensial aksinya. Tapi kalau mengambilnya dengan pinset, jadi ketika dilakukan suatu aksi yang berbeda dari aksi yang pertama, ya, yang memunculkan pengaktifan mirror neuron ini, maka dia nggak aktif. Gitu. Begitu juga ya, sebenarnya kalau memang ini terkait dengan kacang, ya, ketika si monyet ini mendengar kacang itu dibuka, jadi dengar deraknya itu, nah itu juga mengaktifkan si mirror neuronnya. Begitu. Jadi hal-hal terkait, ya, representasi sensoris, nah itu akan bisa kita tuangkan, ya, menjadi representasi motoris dalam hal meniru. Nah ini proses ketika kita belajar, gitu ya. Nah ini sangat memerlukan peran dari mirror neuron pada bagian PMA. Bisa dipahami? Oke, nah terus bagian SMA, ya. Apa tadi kepanjangannya SMA? Bukan sekolah menengah atas, apa tadi? Supplementary. Iya, supplementary motor area. Supplementary motor area. Ya, oke. Nah, dia juga punya seperti homunculus begitu ya. Homunculus mirip pada F2. Kemarin juga ada F2 ya, homunculus sensoris tapi tidak spesifik seperti S1 kan gitu. Nah, SMA ini juga begitu, dia punya ada peta tubuh gitu ya. Ini seperti yang kemarin sensoris mirip juga bahwa bagian wajah, bagian tangan itu bagiannya lateral. Nanti yang bagian kaki gitu ya, itu nanti ke bagian ya di bagian yang medial ya. Nah, supplementary motor area juga begitu tapi tidak spesifik setepat pada M1. Nah, gitu. Jadi kalau ada stimulasi pada bagian SMA ini akan memicu gerakan bilateral. Ya, gerakan pada dua sisi. Nah, fungsinya ini saling berkolaborasi begitu ya dengan bagian PMA. Jadi dibutuhkan untuk gerakan tubuh ya attitudinal. Jadi misalnya ketika kita ingin memanjat itu kan ada gerakan menggenggam ya. Misalnya manjat tebing begitu. Nah, ini dibutuhkan si SMA ini. Lalu kemudian fiksasi gerakan pada segmen-segmen yang berbeda pada tubuh. Jadi entah itu bagian distal, bagian proksimal begitu ya, antara tangan, lengan bawah dengan lengan atas. Nah, itu harus terjadi pengaturan yang berbeda-beda kan. Nah, SMA ini berperan di sana. Lalu kemudian memposisikan gerakan mata nih ya, mata dengan kepala. Jadi kalau kita misalnya ingin melirik begitu ya, melirik benda, maka kita kan refleks akan menggerakkan kepala kita mengikuti arah gerakan mata tersebut ya. Nah, itu juga fungsi dari si SMA. Nah, terus kemudian sebagai background untuk gerakan motorik halus begitu terhadap tangan
dan lengan. Nah, jadi oleh bagian area premotorik dan area korteks motorik primer. Jadi walaupun dia tidak berperan langsung, tapi dia juga berhubungan dalam pengontrolan gerakan motorik halus yang oleh area premotorik dan korteks motorik primer. Tadi di depan saya bilang yang bagian distal itu SME atau PME? Ini nih. SME, dokter. Nih, yang bagian proksimal itu adalah yang PME. ya PME. Sebenarnya ini tadi gambarnya kan juga ada gambar tangan gitu ya. Nah, jadi nanti yang bagian proksimal dikontrol oleh PME gitu ya. Terus sedangkan yang bagian istilah distal nanti oleh SME, tapi sebenarnya bekerja bersama-sama. Jadi yang teman-teman bayangkan nggak yang kalau cuma mau gerakin jari berarti hanya SME saja, enggak ya. Jadi ini melibatkan semuanya. Tapi ada yang istilahnya bertanggung jawab lebih untuk gerakan-gerakan tertentu itu. Bisa dipahami kah? Oke. Mungkin kemarin waktu S1 yang udah kedokteran bahas syarafnya nggak spesifik ini ya. Ya namanya sekarang S2 tentunya harus lebih spesifik lagi ya. Nah ini misalnya ketika kita melakukan suatu gerakan, ya, suatu gerakan secara random. Nah gerakan tangan secara random. Maka yang aktif itu adalah area, ini apa yang biru? Bukan, Dok. Area motorik 4. primer ya kan? M1 ya kan? Nah, tapi ketika kita melakukan gerakan secara sekuensial, nah secara sekuensial misalnya menggerakkan dari jari kelima, 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, secara sekuensial maka akan mengaktifkan area SME dan M1. Ketika tangan itu tidak bergerak, lalu membayangkan gerakan sekuensial tadi, ya, maka yang aktif hanya area SME. Gitu. Teman-teman lagi ini latihan nari, ya. Mas Mumtaz lagi latihan nari nih ya, melihat gurunya nari gitu. Itu kira-kira area aktif yang mana, Mas Mumtaz? Seperti yang kita ceritain tadi. Melihat ya, Dok? Melihat gurunya nari, dengerin musiknya. Kalau Area mana tadi yang aktif? harusnya Biasanya cuma 3, M1, PME atau SME? SME, Dok, mungkin. Harusnya SME. Kalau membayangkan kan SME. Kalau melihat, Iya, kita baru latihan nih, belum akhir gitu. PME, Dok. Tuh ya, mirror neuron pada bagian PME ya kan? Ya, PME. Nah, terus kemudian Mas Mumtaz, jangan, Mbak Ayu, udah kan? Udah belajar, udah ngeliat nih gerakan gurunya nari bahwa step 1, step 2, step 3 adalah demikian gitu ya. Ya, nggak harus nari deh, senam gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi area yang aktif Mbak Ayu? Terus kan kita melakukan sesuai gerakannya. SME-nya bukan, Dok. Ya, SME sama M1-nya, ya kan? M1. Iya. Terus Mbak Harni, pas sudah pulang, Mbak Harni masih terbayang-bayang dengan gerakan yang tadi. SME-nya ya, Dok. SME saja, ya kan? Ngerti ya? Oke. Ya. Baiklah. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Kalau dari tadi uraian M1, PME, dan SME, kemudian dikaitkan dengan slide sebelumnya yang ada diagram idea, itu tuh, Dok, berarti kita masuknya di mana, Dok? Di yang ini gitu. Iya. Iya. Jadi ide ke area asosiasi korteks ini termasuk nanti area premotor tadi ya. Tapi nggak cuma itu, dia juga ke area-area seperti
Oh, Mas Reza keluar. Seperti area yang korteks ini tadi, frontal tadi ya, asosiasi ya. Jadi ke berbagai area asosiasi kortikal. Nanti setelah di situ ya, baru dia dieksekusi. Ya. Jadi yang kita ceritakan tadi itu lebih banyak membahas yang ini tadi, premotor dan motor korteks. Gitu Mbak Harni. Ya. Makasih, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya. Dok, saya belum paham bagian PME itu sebenarnya perbedaan dari bagian PME bagian anterior dengan mirror neuron itu seperti apa ya, Dok? Oh ya, jadi di sini jadi ada dari penelitian terbaru gitu ya, diketahui bahwa ada bagian mirror neuron pada PME. Tapi kalau misalnya dari yang saya baca itu tidak dijelaskan ya dia di bagian anterior atau posterior. Kemungkinan dia ada di berbagai area di PME itu tadi, gitu Mbak. Jadi ini untuk menjelaskan ini tambahan ya, bahwa ternyata PME tidak hanya berperan pada bagian atau pola dari aktivitas motorik. Ternyata dia juga berperan dalam proses ketika kita melihat dan mendengarkan, lalu kemudian ingin melakukan gerakan meniru begitu. Jadi bahkan mirror neuron itu aktif ketika kita melihat orang lain yang melakukannya. Gitu. Jadi kayak kita skislab ya, skislab waktu dulu zaman kuliah S1 ya, yang melakukan mungkin hanya dosen instruktur dan 1 atau 2 orang teman kita. Tapi kan itu sudah memberikan masukan ya, input ke otak kita ya, untuk istilahnya kita ketika melakukan lagi akan lebih baik ya, dibanding kalau kita tidak melihat sama sekali. Gitu. Ya baik Dok, terima kasih Dok. Oke. Tapi tetap ya, dengan melihat orang lain melakukan, ya itu jauh lebih baik kalau kita melakukan juga. Ya. Misalnya kita melihat 100 orang melakukan, tapi kita cuma ngamatin. Ya besok ya waktu practical session, practical session besok ya, kita cuma melihat 14 orang nanti melakukan ya. Tapi itu pembelajarannya akan lebih istilahnya terikat pada otak kita gitu, pengalamannya jika kita juga melakukan, ya melakukan sendiri. Oke, gitu ya Mbak. Ya Mbak. Ya, itu penelitian terbaru. Monggo nanti bisa dibaca lagi ya mengenai mirror neuron ini. Ya. Oke, terus kemudian area-area spesialisasi dalam mengontrol gerakan motorik. Nah, ini ada area Broca ya, pasti sering dengar ya yang terkait dengan language, yang terkait dengan bicara. Nah, ini adalah motorik untuk bicara. Sedangkan area apa yang untuk sensorik? Menerima informasinya? Wernicke ya. Jadi kalau sekarang kan kita bicara motorik ya. Jadi ini berkaitan nih, kelihatan bahwa di belakangnya area motorik primer itu adalah otot-otot yang terkait di sekitar mulut. Nah, jadi terlihat nih ya. Kalau area Broca itu yang untuk membentuk bicara seperti yang saya lakukan sekarang ya. Ini berkaitan erat di belakangnya langsung area motorik primer yang terkait dengan rahang ya, bibir, vokalisasi ya, suara, pita suara, kemudian lidah, nah semuanya itu. Ya, sehingga nanti bisa keluar vokalisasi bahasa. Nah, terus kemudian nih area kedua ya, voluntary eye movement field. Jadi eye field ya. Nah, ini untuk bagaimana dia menggerakkan sebenarnya pas di bagian belakangnya dan dekat dengan atasnya. Ini ada untuk mengatur rotasi kepala. Nah, rotasi kepala. Jadi kalau ada kerusakan pada area ini akan mencegah seseorang bisa bergerak ya, menggerakkan mata secara volunter kalau kita mau melihat objek ya. Misalnya ada gebetan lewat gitu ya. Lewat, terus kita kan nggak mau kelihatan kalau ngeliatin, kan mata aja yang melirik ya. Iya, jadi kalau yang mengalami kerusakan pada area ini nggak bisa tuh ngelirik kayak gitu lagi ya. Jadi harus diikuti dengan gerakan kepala. Nah, jadi voluntary eye yang kuning ini tadi.
Nah, head rotation area, nah ini berkaitan erat ya. Di sini kelihatan di sini kalau di belakangnya langsung area yang mengontrol gerakan leher, ya. Jadi kita misalnya mencari sesuatu, maka kepala ikutan bergerak, ya. Bayangkan kalau yang bergerak cuma bisa mata. Pegel ya matanya ya. Nah, coba cuma mata doang yang gerak. Kalau nggak diikuti gerakan kepala. Oke, jadi ini head rotation area ya. Terus kemudian area, nah ini hand skill ya. Ini juga di belakangnya langsung area-area yang mengatur gerakan lengan, gerakan tangan ya, jari-jari. Nah, ini kalau ada tumor atau lesi yang membuat area ini rusak ya, maka gerakan tangan itu menjadi tidak terkoordinasi dan tanpa tujuan. Jadi disebut dengan motor apraksia. Oke. Jadi bagaimana sih transmisi sinyal dari korteks motorik ke otot? Nah, ini udah mulai ribet ya. Jadi ada yang secara langsung ya, dari korteks motorik ke korda spinalis. Nah, nanti dia melalui traktus kortikospinal. Nah, ini untuk mengatur gerakan-gerakan yang detail ya, yang halus, misalnya pada pergerakan segmen yang bagian distal. Nah, terus kemudian melalui berbagai jaras aksesoria ya, yang melibatkan ganglia basalis, cerebellum, dan nukleus-nukleus pada batang otak. Nah, ini jalur secara tidak langsung. Jadi seperti tadi juga pertanyaan Mbak Tina ya, jadi ada yang langsung ke M1, ada yang harus ke jaras-jaras di ganglia basalis, di cerebellum gitu. Oke, nah traktus kortikospinal. Tadi ini yang direct atau indirect? Direct ya. Jadi berapa persen tadi yang ventral, berapa persen tadi yang lateral? 20 Ventral 20, 80. Lateral 80%. Oke. Nah, jadi dia berasal traktus piramidalis ini 31%-nya dari area motorik yang primer, 29% dari premotor dan PME dan SMA, dan 40% dari area somatosensoris. Nah, totalnya pada masing-masing traktus kortikospinal itu ada serabutnya ini ya 1 juta. Nah, bayangkan. Tapi yang besar itu hanya sekitar 3%, sedangkan 97%-nya serabut yang kecil-kecil. Ya, sorry. Nah, jadi kalau ngelihat gambarnya pada berbagi buku nanti bisa berbeda ya. Jadi ini inputnya dari banyak yang saya sebutkan ini tadi ya. Terus kemudian dia sampai ke bagian piramidal ya, ada menyilang. Nah, menyilang. Jadi yang menyilang itu yang ventral atau yang lateral? Dari gambar ini. Yang lateral, Dok. Yang lateral. Yang ventral dia berjalan ipsilateral, ya. Jadi 80%-nya menyilang, 20%-nya lewat depan, ya. Nah, ini lateral corticospinal tract. Nah, dia akan menginervasi otot-otot bagian distal dan gerakan-gerakannya berarti yang skillful, yang terampil, ya. Sedangkan yang traktus kortikospinal yang bagian ventral, ya, yang 20% jaras yang tidak menyilang tadi, dia akan menginervasi otot-otot proksimal dan aksial tubuh, ya. Jadi seperti otot-otot punggung begitu. Nah, yang mengontrol postur. Nah, jadi ini dikontrol oleh traktus yang kortikospinal bagian ventral. Nah, jadi gerakan-gerakan kasar ini terkait dengan 20% jarasnya ini tadi. Jadi ini datang dari atas ya. Kemudian nanti dia melewati kapsula interna. Nah, setelah itu ada yang berjalan nih. Ini ventral ya, dari depan. Kemudian ada yang menyilang. Nah, dekusasio ya. Nah, dekusasio menyilang di sini di bagian piramid di batang otak begitu. Nah, ini 80%-nya. Baru kemudian menuju ke, ingat kalau sensoris masuk ke posterior, ya kan? Sel-sel bagian posterior dari korda spinalis, sedangkan motoris itu keluar dari bagian anterior, ya. Masih ingat ya yang kemarin gambar korda spinalis? Oke.
Nah, ini jadi menginervasi bagian otot-otot distal. Sedangkan kalau yang kortikospinal yang bagian ventral ya. Nah, dia nanti menginervasi otot-otot yang bagian proksimal. Oke. Terus ini ada kerusakan ya. Tunggu ini deh. Ya. Monggo loh kalau misalnya mau ke belakang mau langsung aja ke toilet, ya nggak usah izin nggak apa-apa, ya saya nggak masalah. Kalaupun sekarang juga misalnya Mbak Harni tiba-tiba harus keluar, nggak apa-apa, saya nggak masalah kok. Misalnya, oh kuliah dokter media membosankan gitu, terus pengen keluar, nggak apa-apa, nggak harus ada di sini ya. Misalnya selesai mini quiz pengen ngelakuin apa gitu boleh, nggak harus ikut 100% ya, monggo. Oke, terus ini LMN ya, ini merujuk pada neuron spinal dan kranial gitu ya, yang langsung menginervasi otot skelet. Nah, jadi kalau terjadi kerusakan pada LMN ini tadi, ya kortikobulbar, kortikospinal yang tadi ya, nah itu misalnya mengalami paralisis ya, yang tipenya yang flaccid. Ini pasti S1 dulu yang pendidikan dokter sudah sering dengar ya. Ini flaccid tipenya dan ini yang spastik gitu ya. Terus kalau mengalami refleks, nah besok kita ada praktikum refleks ya. Ini kalau LMN itu malah hiporefleks atau arefleksia. Sedangkan yang di sini bisa hiperrefleks. Ya. Terus kemudian ya itu sih perbedaannya yang paling ini. Ini flaccid, ini spastik. Terus kemudian hipotoni, hipertoni, ya. Hiporefleks, ini hiperrefleks. Kalau yang upper motor neuron. Oke, yang kortikorubrospinal. Ini ada gambarnya. Siapa ya yang mau jelasin? Dari tadi saya ngomong biar nggak ngantuk. Mas Reza. Monggo Mas Reza. Gimana penjelasan gambarnya Mas Reza? Bentar, Dok. Mana Mas Reza? Ya, halo. Oh ya. Ini simple kok gambarnya, gimana? Ini ya, nggak bisa ngomong ya? Coba, sebisanya Dok ya. Oh Jadi iya, kan iya. ini salah satu jalur aksesoris atau Enggak. Gambarnya aja, gambarnya kok aja. gambarnya aja? Ya, saya minta gambarnya aja. Berarti ini kan ada dari motor cortex itu nanti yang berhubungan dengan nukleus rubra atau retokleus itu nanti sebagai kortikorubral tractus kortikorubral. Kemudian nanti setelah dari retokleus ini menuju ke saraf spinal dibuat oleh tractus rubrospinal yang nanti juga melewati bagian reticular formation. Mungkin Ya. sebentar itu. Ya, terus ada juga jarasnya nanti yang menuju ke cerebellum ya. Nanti berkaitan dengan nukleus interpositus dan nukleus dentatus. Nanti kita bahas nukleus-nukleus juga yang ada di cerebellum ya. Nah, sebenarnya akan lebih baik kalau semuanya udah nonton kuliah yang ada di YouTube ya. Jadi sebenarnya kita tinggal diskusi. Oke, ya di sana udah tak rekamkan ya. Terus kemudian di sini sebenarnya adalah rute-rute aksesori ya, jadi bukan rute utama begitu ya, yang akan mentransmisikan sinyal-sinyal untuk gerakan motorik halus begitu. Jadi ketika tractus kortikorubrospinal seperti yang dijelaskan Mas Reza ini rusak, maka kortikospinalnya yang rusak tapi kortikorubrospinalnya ini intak, maka gerakan-gerakan motorik halus itu masih bisa terjadi ya.
Kecuali yang akan sangat rusak adalah gerakan-gerakan terkait jari dan tangan. Ya, jadi apa istilahnya? Ini bekerja sama dengan traktus kortikospinal. Yang bagian mana berarti? Lateral atau ventral? Lateral, dokter. Ya, lateral ya. Nah ini makanya ini kan ada kata-katanya. Traktus rubrospinal dan traktus kortikospinal yang bagian lateral nanti bersama-sama disebut dengan lateral motor system of the cord. Ya, ini istilahnya berdua itu. Nah, sedangkan yang vestibulo-retikulospinal ini nanti berjalan di bagian medial, ya. Ini disebut dengan medial motor system. Begitu. Oke. Lanjut. Nah, terus ini ada sinyal dari neuron-neuron piramidalis, ya. Kalau dilihat itu sebenarnya butuh eksitasi secara simultan dan terus-menerus dari 50 hingga 100 sel pada neuron piramidalis ya untuk mengaktifkan kontraksi otot. Apa nama sirkuitnya kemarin? Kalau dari korteks cerebri ke mengaktifkan sekian neuron, terus kemudian mengaktifkan ribuan lagi di bagian bawah. Dari 5 tipe sirkuit ini yang mana? Jreng-jreng. Sirkuit kan kemarin ada konvergen, divergen. Alah, udah lupa. Apa? Kalau mengaktifkan satu neuron motoris di otak, terus kemudian mengaktifkan 100 piramidalis, ribuan. Divergen. Ya, ini kan kita udah bahas kemarin tipe-tipe sirkuit ya. Oke, jadi kalau ada sinyal yang kuat ya, ini akan secara cepat menginisiasi kontraksi ya. Nah, terus kemudian sinyal yang berkelanjutan itu penting untuk mempertahankan kontraksinya dalam waktu yang lama. Ya. Jadi kalau cuma sekedar menggenggam ya, mungkin bisa. Tapi bagaimana mempertahankannya? Nggak bisa. Ini kita lihat kalau ada gangguan syaraf, pasti diminta mengukur kekuatan otot ya. 5 itu berapa, 4 berapa, 3 berapa. Ada mungkin dia bisa mengangkat tangannya, tapi segera jatuh. Itu berapa kekuatan ototnya. Ini malah jadi bahas klinis. Ada yang cuma sekedar bisa mengkontraksikan, tapi nggak bisa ngangkat, ya kan? Nah, itu terkait ya. Jadi kalau cuma sekedar sinyal kuat sekali, ya, tapi nggak ada terus-menerus, ya, dipertahankan, maka tidak akan terjadi kontraksi dalam periode waktu yang kita inginkan tersebut. Begitu. Ya kayak hubungan ya, kalau cuma gencer di awal, terus data dicuekin di perjalanannya, nggak juga berhasil ya. Oke. Nah, terus kemudian 2 populasi dari neuron piramidalis ya. Ada yang dinamik, lalu ada yang statik ya. Jadi neuron yang dinamik ini dia akan mengeksitasi ya, akan tereksitasi pada periode yang cepat ya, tapi sayangnya cuma periodenya singkat ya. Nah, ini untuk memulai kontraksi ya, memulai kontraksi. Jadi menyebabkan adanya pembentukan kekuatan otot yang cepat. Nah, ini lebih banyak pada nukleus rubra ya, yang neuron dinamik. Sedangkan neuron yang statik ini memang firingnya lambat ya, tapi continuous, terus menerus ya. Jadi dia untuk mempertahankan kekuatan kontraksi ya. Ini banyak adanya pada M1. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa melakukan ya, tapi nukleus ubranya tadi yang aktif ya, tapi untuk mempertahankan itu tadi baru ngangkat terus jatuh lagi. Nah, mungkin yang rusak adalah di area M1. Bisa dipahami? Ya. Nah, presisi ya, kontrol presisi dari kontraksi otot. Jadi sinyal syaraf dari korteks motoris itu dapat menyebabkan otot berkontraksi, ya kan? Nah, tapi sinyal dari somatosensoris ya, itu juga kan seperti
seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Dari bagian perifer, propriosepsi bekerja, bagian tekanan di kulit bekerja, semuanya ya akan terus menyampaikan informasi ya pada area korteks motoris sebagai bentuk feedback positif. Ya, itu berasal dari nih spindle otot, ya, organ di bagian tendon, kemudian reseptor sentuhan pada kulit, ya, yang ada di atas otot yang bekerja tadi. Oke, nah ini ada jarasnya. Nah ini neuron sensoris ya, nanti juga terlibat. Nah terus kemudian di sini kelihatan nih neuron motorik keluar dari bagian depan ya. Nah ini nanti yang ke area perifer, ini peripheral nervous system. Nah ini nanti yang dilewati oleh traktus vestibulospinal dan traktus retikulospinal. Ya. Nah sedangkan yang rubrospinal yang tadi kita bahas itu traktus yang di sini. Ya. Rubrospinal. Dia berjalan bersama-sama dengan traktus kortikospinal. Nah, dari sel piramidalis di korteks. Itu ngelihat itu dulu. Yang lain nanti kita bahas, ya. Oke. Nah, ini kemarin juga udah dibahas bahwa ada jaras motorik dengan jaras sensorik, ya. Yang sensorik di bagian belakang banyaknya, ya, dan di bagian lateral juga. Sedangkan yang motorik itu selain di lateral juga mayoritas ada di bagian depan. Ya. Oke, ini akan kita bahas di bagian cerebellum nanti. Ya. Ini yang rubrospinal, ini traktus kortikospinal yang bagian lateral. Oke, ini gambarnya. Jadi nanti lewatnya di samping ya, di bagian lateral. Oke, batang otak ya. Batang otak ini punya banyak kontrol, seperti misalnya kontrol respirasi, kontrol tekanan darah, kontrol fungsi saluran cerna, ya, kemudian kontrol gerakan juga, kontrol keseimbangan, dan kontrol gerakan mata. Jadi nanti bagian batang otak itu yang mana aja? Ya, silakan Mbak Yulinar. Sebenarnya mau bertanya dok. Oh iya. Saya jawab dulu yang ini. Ya, silakan jawab dulu. Batang otak berarti yang mesencephalon, medula oblongata sama pons ya dok. Pons, ya. Ya gimana Mbak mau nanya apa? Mau nanya yang slide yang tadi dok. Oh iya. Kan tadi dikatakan berarti kalau motorik itu berarti kan dari korteks motorik turun ke bawah. Nah tadi itu dikatakan kalau somatosensoris itu dia turun dulu, bisa turun dulu lalu naik ke korteks motorik ya dok. Yang ini dok, somatosensori, signal, return. Oh, jadi nanti kan kita udah mengaktifkan tangan. Misalnya kan tangan saya seperti ini megang HP ya. Nah, ini juga dia menyampaikan informasi. Kan tadinya taktil saya udah nyentuh kan? Nyentuh. Jadi maksudnya itu nanti mengirimkan sinyal lagi ke area otak begitu. Bahwa ini udah kuat belum tekanannya gitu ya. Sendi-sendi ngerasa udah pas belum gerakannya. Gitu loh Mbak Yulinar. Jadi return all the way itu maksudnya kan kita baru mulai mau ngambil gitu ya. Mau ngambil inisiasi, oh ada notifikasi. Nah, misalnya kita dengerin itu gitu ya atau melihat notifikasi. Lalu kita merencanakan gerakan, kita ambil HP-nya, ya kan? Terus kemudian itu feedback sensoris itu masuk semua. Mulai dari bagaimana sendi kita merasakan otot itu tertekan berkontraksi udah cukup kuat belum gitu ya. Lalu kemudian tangan kita sensorisnya menyentuh. Nah, itu semua terkait. Nah, berarti lanjutannya ya dok? Ya. Jadi ada kontraksi dulu, kerja dulu, iya, terus sensoris itu memberikan informasi, oh ini kuat, ini kurang kuat. Iya. Jadi diatur lagi, ya. Terus berarti bisa jadi ada impuls lagi dari korteks motorik ya dok? Iya betul. Jadi untuk presisinya, jadi kalau kita misalnya mau kontraksinya dalam waktu yang lama, itu kan impulsnya harus bekerja terus kan? Terus aja gitu. Jadi harus diinformasikan bahwa udah tepat belum gitu. Nah, jadi yang dibayangkan tuh nggak cuma satu kali begitu ya Mbak Yulinar ya. Terus menerus ada dan itu terus menerus dievaluasi. Gitu. Terima kasih dok. Iya, oke. Ya.
Kembali lagi ke sini, bisa lanjut? Ya. Nah, jadi ini batang otak ya. Ada yang pernah baca Detektif Conan? Enggak. Jadi dia membunuh dengan cara menusuk batang otaknya. Ini kejadiannya di pesawat. Ada yang baca nggak? Kejadiannya ya? Mas Mumtaz pernah? Pernah baca tapi lupa. Oh, lupa. Ya. Jadi di kejadian di pesawat, nih tiba-tiba ditemukan mayat di korban gitu di kamar mandi pesawat itu. Terus bingung kan? Kan kalau masuk pesawat nggak ada benda tajam ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh bawa benda tajam. Tapi itu ada bekas kayak tusukan kecil di lehernya. Ya. Nah, ternyata alat senjata pembunuhnya adalah kawat bra. Kawat bra yang dipertajam. Jadi itu kan nggak terdeteksi ya. Kalau misalnya kawat bra, ya. Nah, ternyata pembunuhnya yaitu nanti ditekankan. Jadi Conan ini melihat selain ada luka kecil pada bagian batang otaknya, ya. Jadi kausa penyebab dia meninggal adalah gagal nafas, ya. Karena bagian kontrolnya rusak, ya kan? Di batang otaknya tadi. Jadi ditekan ke sini, ya. Terus kemudian dia nggak bisa nafas, dia meninggal gitu. Jadi ngelihat bahwa ini maksud saya untuk menunjukkan bahwa bagian batang otak ini penting dalam kontrol otot-otot pernafasan begitu. Ya. Oke, nanti ini banyak nukleus ya. Nukleus yang terlibat. Wah, ada banyak soal nih untuk mini quiz gitu ya. Untuk ya, langsung pusing. Oke, jadi ada terbagi dua grup besar ya. Pontin reticular nuclei ya dan medular reticular nuclei. Nah, jadi kalau yang pontin reticular nuclei ini di sini ya. Nah, dia akan terkait dengan traktus retikulospinal ya, pontin. Nah, jadi pons ya, ini kaitannya ya. Dia akan mengeksitasi otot-otot anti gravitasi. Inputnya berasal dari nukleus vestibularis ya, dan juga nukleus-nukleus di dalam cerebellum. Jadi cerebellum itu nukleusnya bukan di luar ya. Kalau di korteks cerebri kan bagian substansia griseanya bagian dalam ya. Nah, kalau cerebellum enggak, ya di bagian dalam. Di bagian luar, kalau maaf korteks cerebri, kalau yang cerebellum dia di bagian dalam. Nah, terus kemudian kalau yang nukleus yang medular, ya, medullary reticular nuclei, ini terkait traktus retikulospinal yang medular. Nah, ini fungsinya untuk merelaksasi otot-otot anti gravitasi. Inputnya dari traktus kortikospinal, traktus rubrospinal, dan juga otot-otot motoris lainnya. Ya. Jadi ini untuk eksitasi, yang ini untuk relaksasi. Ya. Terus bagaimana dong nukleus vestibular ini? Ya, fungsinya ini berkaitan dengan nukleus yang pontin retikular nuclei tadi, ya kan? Dia memberikan input ke sini. Ya. Input untuk mengeksitasi otot-otot anti gravitasi. Ya. Seperti namanya, maka anti gravitasi otot-otot ini penting untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, namanya kayak vestibular pada telinga ya. Nah, karena dia akan menerima input dari aparatus vestibularis. Ya. Jadi jalurnya gimana? Aparatus vestibularis, kemudian ke nukleus vestibularis. Ya, baru ke mana Mas Reza? Yang terakhir? Pontin reticular nuclei. Dari pontin reticular nuclei, dia menginervasi otot-otot anti gravitasi. Oke. Paham ya? Ya. Lanjut. Nah, ini ada di bagian medulla spinalis ya. Nah, terus kemudian traktus reticulomedullari ya. Tadi apa fungsinya kalau medular?
relaksasi. Relaksasi. Oke, ya. Jadi ini mengirimkan sinyal-sinyal inhibisi. Ya. Kalau sinyal inhibisi biasanya geraknya putus-putus. Begitu. Jadi dia bagaimana bisa merelaksasi karena dia mengirimkan sinyal inhibisi, gitu ya. Nah, terus kemudian ini jaras untuk yang lateral vestibulospinal, ya. Ini jaras yang pontin retikulospinal. Nah, ini bersama-sama mereka akan mengeksitasi otot-otot anti gravitasi, ya. Ini yang bagian medial vestibulospinal. Oke. Nah, ini masih gambar yang tadi, ya. Jadi medial retikulospinal ini lewatnya di sebelah sini, ya. Lateral retikulospinal, nama lainnya ini ya, ini lewatnya di sini. Apa tadi yang medial retikulospinal? Pontin atau medular? Pontin, Dok. Pontin. Yang lateral? Medular ya. Ya. Jadi udah paham ya kalau melihat gambar ini. Jadi namanya bisa beda-beda. Ya. Pusing ya udah. Namanya bisa beda-beda ya. Jadi lateral retikulospinal dan medial retikulospinal. Nah, oke. Yang cerebellum ini adalah cairan area ya. Jadi eksitasi elektrik dari cerebellum itu tidak menyebabkan adanya sensasi, persepsi terhadap sensasi ataupun menyebabkan gerakan motorik apapun ya. Tidak, tapi dia sangat vital, sangat penting dalam pengaktifan otot ya secara cepat. Karena dia sangat membantu pada gerakan-gerakan motorik yang sequence. Ada yang bisa memberikan contoh apa gerakan motorik yang dilakukan secara sequence? Berjalan, Dok. Ya, berjalan atau mengetik, main piano ya. Nah, itu gerakan motorik yang secara sequence ya. Jadi berlangsung terus dan ada polanya. Kemudian dia juga memonitor aktivitas motorik ya. Membuat korektif ya, penentuan perbaikan dari gerakan aktivitas ya, gerakan atau aktivitas motorik yang kita eksekusi. Nah, jadi ada sinyal nanti dari cerebellum ya. Ini udah tepat ya. Ini udah sesuai atau belum gitu. Kemudian dia juga mendapatkan update informasi terus-menerus ya terhadap kontraksi otot ya dari area kontrol di bagian korteks yang motorik yang primer. Jadi dia dapat terus-menerus ya informasi bahwa oh otot yang lagi bergerak adalah A, B, C, D, E gitu. Terus mendapatkan informasi. Ya. Kemudian dia juga mendapatkan informasi sensoris dari bagian perifer di tubuh. Nah, jadi sekarang paham ya, ternyata sensoris juga nggak cuma sekedar sampai di S1 gitu ya. Dia juga pergi ke area berbagai macam area di tubuh ya, sehingga nanti kita bisa saling terkonek antara sensorik dengan motorik. Kemudian membandingkan aktual movement ya, gerakan yang kita lakukan dengan gerakan yang direncanakan oleh otak kita. Sudah tepat belum? Ya. Jadi si cerebellum itu mengkomparnya. Jadi ide tadi kan masuk juga ke cerebellum ya. Ide masuk juga ke cerebellum dan output motorik juga masuk lagi ke cerebellum. Nanti dibandingkan. Ini udah tepat, kurang atau berlebih gitu. Jadi si cerebellum lah yang akan membandingkan ide dengan outputnya. Input ide dengan output motorik yang terjadi. Ya. Bahkan si korteks cerebri ini juga membantu dalam merencanakan gerakan sekuensial yang akan dilakukan. Bahkan ketika kita masih melakukan gerakan awalnya. Misalnya ketika kita melangkahkan kaki kanan, tentu kita harus mengangkat kaki kiri kan? Kaki kiri untuk kemudian bisa tidak terjatuh. Nah, jadi planning untuk mengangkat kaki kiri padahal kaki kanan itu masih napak gitu ya. Ya, sama-sama masih napak kiri dan kanan itu udah dilakukan oleh si cerebellum. Bisa dipahami? Ya, jadi gerakan selanjutnya gitu sudah direncanakan. Nah, dibantu oleh si cerebellum. Luar biasa ya fungsi cerebellum. Nah,
Jadi ada area anatomis dan fungsional pada cerebellum. Kalau dari segi anatomis ini ada lobus yang anterior, lobus posterior, lobus floculonodular ya. Kemudian nanti kalau dari segi yang fungsional ini ada bagian vermis ya. Bagian zona intermediate dan zona lateral. Berarti yang bagian lobus ini anterior ya kan? Dan lobus posterior itu zonanya saling overlap, ya kan? Kalau secara fungsional. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini fungsinya, ya. Vermis dia mengontrol gerakan otot-otot aksial tubuh. Sebenarnya mudah ya ngapalinnya. Vermis dia di tengah, ya kan? Terus dia ngontrol otot-otot yang di bagian tengah tubuh juga, ya. Mengontrol gerakan otot-otot leher, ya kan? Di bagian aksial sekitar tulang punggung, kemudian panggul dan juga bahu. Nah, sedangkan yang zona yang intermediate itu mengontrol bagian distal dari lengan atas dan lengan bawah, ya. Khususnya pada bagian tangan, jari-jari, kaki, gitu ya. Nah, sedangkan zona yang lateral, nah ini nanti yang berkaitan erat dengan korteks cerebri, ya. Dia akan merencanakan gerakan-gerakan motorik yang sekuensial tadi. Jadi menentukan timingnya, menentukan urutannya. Nah, ini yang di bagian zona yang lateral. Bisa dipahami? Ini gambarnya ya. Jadi yang bagian aksial tubuh itu dikontrol oleh vermis, sedangkan yang bagian pinggir-pinggir gitu, bagian distal diatur oleh zona yang intermediate. Gitu. Terus nih saya bikin pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Silahkan, Mas Mumtaz. Menurut saya, mengapa bagian lateral zone itu tidak memiliki topografi representasi? Karena dia kan bekerja bersama dengan korteks cerebri. Jadi tergantung dari inisiasi dari korteks cerebri. Sehingga menurut saya mengapa dia tidak punya topografi, karena topografinya akan ikut dari korteks cerebrinya dong, menurut saya. Ya, jadi nggak spesifik begitu ya, seperti mengontrol gerakan-gerakan pada yang ada di bagian vermis dengan zona yang intermediate. Ya, nah jadi kalau yang topografi yang ada di vermis dengan bagian intermediate, dia memang menerima sinyal dari bagian-bagian tubuh tertentu, begitu. Seperti halnya area topografi motorik pada bagian korteks cerebri dengan batang otak, ya. Nah, lalu kemudian ketika mereka menerima input, lalu mereka mengirimkan sinyal kembali, ya, pada area tertentu tersebut. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau memang dia menerima sinyal input bahwa ini harus dilakukan nih relaksasi dari otot-otot di bagian aksial misalnya, atau jangan relaksasi deh, eksitasi. Ya udah, dia memang ngirim sinyal lagi ke area yang aksial tadi gitu. Sedangkan kalau yang bagian lateral, ya, bagian lateral tadi fungsinya apa? Nih ya, merencanakan ya bersama-sama dengan bagian yang korteks cerebri. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Mumtaz, jadi dia tidak punya area topografi. Oh, area bawah sini untuk gerakan pada lengan apa? Enggak ya. Jadi tidak bisa secara gamblang kita gambarkan area-area tubuh pada bagian yang zona lateral tadi. Oke, bisa dipahami? Ya, terus kemudian jalur yang aferen ya dari otak. Kalau aferen berarti apa? Naik deh. Naik? Naik. Ya, intinya yang aferen itu berarti kan yang masuk ya. Nah, kalau eferen berarti kalau dia dari otak berarti dia datang dari otak. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa jalur ya. Jalur yang kortikopontoserebelar. Ya. Kortikopontoserebelar. Nah, ini nanti inputnya dari M1, dari PMA, dan dari S1. Nanti masuk ke traktus cerebropontil. Nah, cerebropontil yang mana? Ini. Ya. Jadi dia datang dari atas,
masuk ke sini, traktus cerebropontil, ya. Nanti dari traktus cerebropontil baru menuju ke pontin nuclei, ya. Pontil nuclei baru masuk ke traktus pontocerebellar, ya. Dari pons ke cerebellum, nah masuk ke divisi lateral dari hemisfer cerebrum pada area berlawanan. Jadi kalau inputnya dari otak kanan, maka masuk ke cerebellumnya melalui sisi kirinya. Gitu. Terus kemudian traktus olivocerebellar, ya. Ini inputnya dari M1 dari ganglia basalis, formasio reticularis dan chorda spinalis, nanti masuk melalui olivarius yang inferior, ya. Olivarius yang inferior baru dia masuk ke cerebellum. Nah, jadi ini nanti ada pedunculus yang superior, ya, yang medial dan yang inferior. Kalau yang pontocerebellar tadi, ya, pontocerebellar masuknya lewat yang medial, ya, pedunculus yang medial. Sedangkan yang olivocerebellar itu masuknya dari pedunculus yang inferior. Bagaimana dengan traktus vestibulocerebellar? Nah, ini dari aparatus vestibularis, ya, dari bagian perifer. Ya. Terus kemudian ke nucleus vestibularis. Nah, ternyata tadi nucleus vestibularis, ayo di batang otak, kemana tadi nucleus vestibularis? Ke traktus yang mana? Pontin, ya kan? Fungsinya apa tadi? Eksitasi otot-otot aksial, ya kan? Ya kan? Ini saling dihubungkan, ya. Nah, jadi juga ada inputnya masuk untuk keseimbangan, ya. Input masuk ke bagian cerebellum, ya. Dari nucleus vestibularis dia tidak hanya ke pons, dia juga ke bagian cerebellum, ya. Nah, di sini untuk menginervasi lobus floculonodular dan nucleus fastigii nanti di dalam sini, ya. Terus kemudian ada serat retikulocerebellar. Nah, retikulocerebellar ini terkait dengan formasio reticularis. Nanti dia menuju ke bagian vermis. Vermis tadi menginervasi apa? Terkait inervasi aksial, ya. Nah, jadi kalau dulu belajar S1 kan sering dengar ya kalau cerebellum terkait dengan keseimbangan juga kan? Ya, jadi apa bagian lobus floculonodular dan nucleus fastigii. Ini loh floculonodular itu yang ini loh. Nih ya, dia menggulung ke dalam tapi biasanya kalau kita gambarkan secara fungsional ya, bagian floculonodularnya itu dibuka keluar. Jadi ini ya mestinya secara anatomis seperti ini ya, tapi ini lagi digulungkan keluar gitu. Ngerti ya? Oke, jadi ini terkait keseimbangan ya, lobus floculonodular. Oke. Nah, jalur aferen ya dari perifer. Kalau tadi kan aferen dari otak, ya kan? Nah, kalau ini aferen dari bagian perifer. Jadi dia inputnya dari atas dan dari bawah, gitu. Ada nanti traktus dorso-spinocerebellar, traktus spinocerebellar yang dorsal. Sedangkan yang bawah ya traktus spinocerebellar yang ventral. Nah, ini gambarnya. Jadi inputnya dari bagian perifer berarti dari bawah ya. Dari bawah nanti input masuk ya yang dorso, yang bagian dorsal ya. Traktus spinocerebellar dorsal itu nanti menuju ke bagian vermis ya dan zona yang intermediate. Nah, jadi inputnya dari spindle-spindle pada kumparan-kumparan otot dan juga reseptor-reseptor somatik ya. Entah itu adalah reseptor taktil, entah itu adalah reseptor pada sendi-sendi ya. Jadi nggak hanya pada otot. Nah, sinyal-sinyal ini naik
selain ke area S1 seperti yang ditanyakan Mbak Yulinar tadi, ya, dia juga menuju ke bagian cerebellum. Jadi seperti memberikan awareness, memberikan peringatan ke cerebellum, ini loh statusnya kontraksi otot yang sedang terjadi di bagian perifer. Ini loh derajat tekanan yang diterima oleh tendon-tendon otot. Seperti ini loh posisi otot dan bagaimana kecepatan gerakan yang dilakukan. Ya. Selain itu juga menentukan bahwa kekuatan ini loh yang lagi diterima oleh sendi kita. Kekuatan ini yang lagi diterima oleh otot. Yang ini loh yang menekan kulit begitu. Jadi informasinya disampaikan semuanya ke cerebellum. Ya. Di bagian vermis dan bagian intermediate. Jadi sesuai dengan zona-zonanya ya. Maka zona kepala nanti masuknya ke sini, zona leher ke sini gitu. Sedangkan kalau traktus yang spinocerebellar, nah ini ada istilahnya efferent scopy gitu ya. Inputnya dari sinyal motoris yang sampai ke kornu anterior. Jadi luar biasa. Jadi input motoris yang sampai ke kornu anterior ya di korda spinalis itu tidak semuanya keluar ke bagian perifer. Tapi ada lagi yang masuk, yang naik ke atas, ke cerebellum untuk memberitahukan sinyal apa aja yang sudah sampai ke kornu anterior. Nah, ini yang disebut dengan copy afferents. Jadi kayak punya spy gitu loh, mata-mata gitu. Jadi ini nih, apa aja nih input-input output motoris yang sudah sampai ke kornu anterior. Oke, bisa dipahami? Ini ventral ya, ini ventral. Kemudian nanti yang ini input ke cerebellum ya, menyampaikan informasi yang efferent scopy tadi, gitu. Oke, masuknya ke pedunculus yang cerebellar superior ya. Yang ini input dari yang masuk ke yang inferior, pedunculus yang inferior. Oke, sudah mulai mabok kayaknya. Udah? Sampai cerebellum udah dulu ya? Oh, masih banyak yang cerebellum. Ya, jadi intinya nanti silahkan dilihat ya kuliahnya. Memang ini panjang ya, mestinya besok tahun depan kayaknya saya bagi jadi 2 aja. Biar nggak mabok semuanya. Kayaknya sensorisnya malah yang 1 aja ya. Sensorisnya 1, motorisnya jadi 2. Gitu. Atau yang malah yang awal tak gabung. Awal tuh simple ya nggak sih? Kalau yang awal aja dibanyakin boleh nggak? Kira-kira menurut teman-teman? Bisa ya, yang awal yang potensial aksi gitu ya, itu yang digabung-gabung gitu ya. Yang ini kayaknya udah mulai wah mumet. Jarasnya banyak soalnya dokter. Ya. Nanti silahkan lihat kuliah yang di YouTube itu sama ya slide-nya. Jadi nanti istilahnya kita lebih enak bisa diskusi gitu ya. Sekali lagi saya tidak mengharapkan teman-teman ngapalin jaras ya, ngapalin jaras secara spesifik itu. Paling saya ingin tahu bisa membedakan sih apa sih bedanya antara gerakan ini apa yang ngontrol itu siapa gitu. Jadi harus menyimpulkan gitu ya. Oke, jadi nanti bisa dilihat di sana. Kalau ada pertanyaan saya tunggu di kuliah besok. Oke? Pada bagian yang otonom. Sudah dapat juga slide-nya kan? Jadi ntar bisa belajar. Ya Mas Reza? Oh iya. Izin konfirmasi ini berarti kan yang kuliah ini belum selesai dok ya? Belum, makanya. Nanti disambungnya? Iya, nanti belajar dulu. Kita sambung di kuliah besok. Ya. Besok? Oh iya. Nanti Kalau belajar dulu. Terus nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Jadi saya nggak banyak ngomong. Gitu. Jadi nanti tinggal pertanyaan. Oh ya dok, ini apa, gitu. Ya. Dok, izin bertanya. Ya, silahkan. Yang terkait kerusakan pada elemen sama women yang tadi
Mm-mm. Sebenarnya mau konfirmasi dulu, itu maksudnya yang memisahkan medula spinalis ya dok? Maksudnya di atas medula spinalis itu berarti lesi UMN atau bagaimana dok? Ya, betul betul. Jadi kalau kerusakannya pada bagian central nervous system, nah itu biasanya terkait dengan UMN, Mbak Yulina. Ya, sedangkan kalau yang terkait di bagian perifer, nah itu bentuknya nanti seperti ini, flasid, lalu kemudian atrofi, ya, hiporefleks, dan sebagainya. Nah, ini dok, saya masih bingung kan ini ceritanya jarasnya dari atas ke bawah. Nah, misalnya kenapa gitu dok bisa berbeda? Misalnya kalau yang di lower motor neuron dia hipo-hipo, sedangkan yang di upper motor neuron itu dia hiperrefleks, hipertons dan sebagainya. Padahal kalau maksudnya kalau yang dilihat dari gambarnya dia satu jalur gitu. Iya, jadi kalau misalnya kerusakannya lebih tinggi ya Mbak Yulinar, sehingga nanti efeknya seperti yang kita jelaskan tadi di belakang bahwa proses inhibisi, proses koreksi itu kan jadi tidak terjadi Mbak Yulinar. Jadi nanti kalau yang istilahnya menginervasi, misalnya lah syaraf spinalis yang kena gitu ya, syaraf spinalis sekian yang kena, maka input output motoris kan memang tidak sampai ke sana Mbak Yulinar. Paham ya? Output motorisnya sama sekali betul-betul dari yang UMN, entah itu adalah eksitasi dan inhibisi kan nggak sampai. Sehingga bentuknya adalah flasid. Bisa dipahami? Iya dok. Ya, tapi kalau dia nanti kenanya di bagian atas, misalnya lah kenanya hanya korteks cerebri kan, korteks cerebri. Padahal kita tahu motoris itu kan dikontrol oleh banyak hal, baik itu oleh batang otak, baik itu oleh nanti ganglia basalis, baik itu juga oleh cerebellum gitu ya. Nah, sehingga jadi ketika ada kerusakan pada organ tertentu, pada UMN, yang lain kan masih bisa memberikan inervasi Mbak Yulinar ke bagian perifer. Tapi kan jadinya tidak terkontrol dengan baik. Iya, jadi karena tidak ada kontrol yang baik, tidak ada sinkronisasi lagi, sehingga bentuknya jadi spastik, dia tetap kontraksi gitu ya, terus jadi hiperrefleks karena nggak ada yang menghambat gitu. Bisa dipahami? Iya, terima kasih dok. Iya, ya gimana Mas Kabir? Tadi kan ada yang menyinggung broca, westing sama area frontal dok. Apa? Gimana? Kan tadi ada yang ada area westing, broca di frontal tadi dok, area frontal. Nah, waktu itu kan aku dapat kasus dok, ada terjadi kerusakan di area frontal, tapi dia outputnya itu keluarnya dia ngomongnya kok jorok aja gitu dok. Itu kenapa dok ya? Ya. Kenanya frontal, berarti kalau Wernicke soalnya bukan di frontal mas, itu malah Wernicke ke bagian parietal. Kalau Wernicke, ya. Jadi dia paham Mas Kabir ngomong apa? Iya paham. Jadi Wernicke-nya kan aman karena di bagian parietal. Nah, broca areanya bagian frontal seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bagian frontal itu bisa mengatur apa yang output yang akan disampaikan terkait dengan nilai-nilai norma-norma sosial gitu ya Mas Kabir ya. Nah, kalau misalnya brokanya itu juga enggak kena, berarti kan dia paham apa yang Mas bilang. Tapi brokanya kan juga enggak bermasalah karena ngomongnya keluar kan. Ya, jadi Wernicke sama brokanya nggak bermasalah karena dia kenanya di bagian frontal. Jadi judgement-nya terhadap apa istilahnya bahwa kata-kata yang saya sampaikan appropriate nggak, tepat nggak gitu. Jadi kasar mungkin ngomongnya, terus jadi ya jorok mungkin ya saya. Ya pokoknya intinya nggak tepat begitu ya karena bagian mengontrol untuk ini appropriate atau enggak terganggu gitu. Yang kena kanan apa kiri? Kanan. Kanannya. Kanan itu nanti yang terkait dalam pemilihan kata. Tapi kalau kiri itu terkait dengan perilaku. Jadi untuk perilaku yang kita lakukan tepat atau tidak, ya itu biasanya yang bagian kiri. Ya, kanan terkait bahasa. Ya. Jadi emosi bahasa juga diatur oleh otak kanan, Mas Kabir. Ya. Bahwa bahasa ini kita paham ini bahasanya romantis gitu ya. Oh, ini bahasanya ada humorisnya.
atau bahasanya ini sedih gitu, atau bahasanya sarkastik. Nah, itu dipahami oleh bagian otak yang kanan. Jadi karena ya rusaknya di situ, Mas. Wernicke sama bagian apa? Brokanya aman, cuma bagian frontal yang ngontrol output tuh betul atau enggak itu yang terganggu gitu ya, Mas Kabir ya? Ya, Dokter. Makasih, Dok. Iya, oh iya, Mbak Tamina nanya tentang apa? Kepribadian ganda. Wah, ini udah bagian psikologi nih. Ya. Kepribadian memang diatur di bagian frontal gitu ya, Mbak Tamina ya. Cuma kalau udah terkait kalau kepribadian ganda, kalau saya paling ini bisanya ada yang split personality. Kalau yang di beberapa orang itu yang kita lihat satu atau dua atau tiga gitu ya palingan ya. Jadi ini ngomongnya bipolar atau kepribadian ganda biasa ya Mbak Tamina ya? Bipolar, Dokter. Oh bipolar. Kalau bipolar itu biasanya terkait dengan neurotransmitter Mbak. Jadi nanti kita akan belajar neurotransmitter kan ada yang terkait dengan motivasi misalnya dopamin ya. Nah, pada satu masa mungkin banjir. Banjir misalnya dopaminnya. Pada satu masa malah nanti terjadi inhibisi gitu. Jadi kepribadian ganda yang kalau bipolar itu terkait dengan neurotransmitter. Tapi kalau kepribadian ganda yang betul-betul ini malah biasanya kalau yang saya baca itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Misalnya Mbak Harni lagi muncul kepribadian A, ya. Terus nanti siang atau malam gitu muncul kepribadian B. Tapi Mbak Harni tidak bisa menceritakan apa yang terjadi pada kepribadian A-nya ketika dia posisinya lagi kepribadian B. Paham nggak? Jadi kayak area otak yang teraktifkan itu beda-beda, gitu. Itu yang nanti memunculkan kepribadian ganda ini tadi. Jadi misalnya tadi kepribadian A pergi makan dengan siapa, pada saat dia lagi kepribadian B, lagi berakting jadi apa gitu, terus ditanya, tadi makan sama siapa? Dia nggak inget. Gitu. Karena kayak dia punya dua dunia. Ya. Terima kasih, Dokter. Itu kalau kepribadian ganda ya, Mbak. Oke, mohon maaf ini udah 9.40 soalnya. Jadi tadi sampai slide berapa? Sini ya, ya kan? Oke. Nah, silakan ini nanti kesimpulannya. Jadi traktus-traktusnya itu mentransmisikan apa aja. Ini ada di tabel ini. Besok kita bahas tentang nukleus yang cerebellum, yang deep ada nanti dentatus, interpositus, dan fastigii. Ya, silahkan nanti lihat dulu kuliah yang di YouTube. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, kita bahas pada kuliah besok. Besok jam berapa, Mas Reza? Jam 8 ya? Iya, jam 8, Dok. Besok jam 8 saya udah input jadwal. Ya, jam 8. Nanti kalau misalnya masih ada, kita bahas di sana sebelum kuliah tentang ANS, Autonomic Nervous System. Gitu ya, Mas Reza ya? Ya, jadi belajar dulu ya, belajar dulu. Kita tinggal bahas, tinggal tanya jawab. Kalau kuliah syarah memang cuma mengharap saya jelasin itu memang lama ya, karena materinya banyak sekali ya. Apalagi nanti ke belakang ya. Ya, makin banyak soalnya. Kayak gitu ya. Belajar dulu. Silahkan kuliahnya sudah saya rekamkan. Catat pertanyaannya, kita bahas besok pagi. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dokter. Iya, saya nanti Terima kasih, Dok. mau nyiapin itu. Terima kasih, Dokter.